Sejumlah pengelola daya tarik wisata atau DTW di Kabupaten Tabanan hanya bisa pasrah dengan keputusan pemerintah Provinsi Bali yang menunda kedatangan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Semula pembukaan untuk Wisman akan dilakukan pada 11 September mendatang. Penundaan tersebut membuat pendapatan pengelola objek wisata kembali minim dan berpotensi tak cukup untuk menutupi biaya operasional. Manajer DTW Tanah Lot Ketut Toyo Adjana kepada wartawan bisnis Bali mengungkapkan sebelum pandemi kunjungan wisatawan ke Tanah Lot selain ditopang kedatangan wisatawan domestik juga ditopang wisatawan mancanegara. Bahkan kunjungan dari kalangan Wisman cenderung mendominasi yang sebagian besar merupakan wisatawan asal Tiongkok. Dengan penundaan pembukaan kunjungan Wisman ini tentu akan sangat berdampak bagi jumlah kedatangan wisatawan ke Tanah Lot hingga akhir tahun nanti. Terlebih lagi pasca dibuka pada era new normal ini, kunjungan dari Wisdom belum banyak. Terlebih lagi, pasca dibuka pada era new normal ini, kunjungan dari Wisdom belum banyak. Pada era new normal ini, rata-rata kunjungan Wisdom ke DTW Tanah Lot hanya mencapai 500 orang per hari. Angka ini jauh turun dari kondisi sebelumnya, yang rata-rata bisa mengantongi kunjungan hingga ribuan orang per hari. Prediksinya dengan mengandalkan jumlah kunjungan ratusan orang per hari, kondisi tersebut tak akan mampu menutupi biaya operasional objek wisata, meski karyawan belum bisa menikmati gaji hingga saat ini. Biaya operasional objek tidak akan cukup dengan pendapatan yang masuk dari jumlah kunjungan wisatawan saat ini. Sedangkan untuk pengganti gaji karyawan kami berikan beras 25 kg. Di luar gaji karyawan, DTW Tanah Lot setidaknya membutuhkan biaya operasional hingga ratusan juta. Di antaranya untuk pembayaran BPJS karyawan, biaya air dan listrik. Bercermin dari kondisi tersebut pihaknya hanya bisa pasrah. Sebab fokus pendapatan dari objek hanya bertumpu pada angka kunjungan wisatawan yang datang. Meski pendapatan terancam, upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19 tetap dilakukan, misalnya secara rutin melakukan penyemprotan desinfektan di sekitar kawasan objek dan penyediaan hand sanitizer. Hal serupa diungkapkan manajemen operasional DTW Ulundanu Bratan Wayan Mustike. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kebijakan Pemprov Bali yang menunda kedatangan Wisman ke Bali dalam waktu dekat. Di sisi lain, pasca dibuka, hingga saat ini pihaknya belum bisa menggaji karyawan, mengingat jumlah kunjungan yang ada atau dengan mengandalkan kedatangan Wisdom tidak banyak mendongkrak angka kedatangan wisatawan di masa pandemi ini. Saat ini angka kunjungan ke DTW Ulundanu hanya mencapai 75 orang sampai 100 orang per hari. Sangat jauh dari kondisi normal yang mencapai 2.000-an sampai 2.500 orang per hari. Sebab sebelum pandemi, kedatangan wisatawan ini lebih banyak ditopang dari Wisman. Dia memprediksi selama kunjungan Wisman belum dibuka, jumlah angka kunjungan wisatawan ke Ulundanu berpeluang tidak akan jauh berbeda dari kisaran kedatangan wisatawan pada era new normal ini. Selain itu, dampaknya pendapatan yang kecil ini tidak akan mampu menutupi biaya operasional kebun yang rata-rata mencapai 150 juta rupiah sampai 200 juta rupiah per bulan. Manik Bisnis Bali melaporkan.